yang sangat tercela dari mencintai harta dan mencintai jabatan. Dan dari rakusnya orang, dari tamaknya seseorang terhadap dua hal tersebut, terhadap cinta dunia dan cinta jabatan adalah syiddatu dzalika wa ifrati, dia jadi tamak, jadi ambisi. Nah, bahasanya benar nih. Ambisi terhadap jabatan tersebut. Hatta yatlubuhumal insan, sampai dia mencarinya, mengejarnya, wa yatasabbab fi husulihima bikulli wajhin. Dia mengupayakan untuk bisa menjadi seorang pejabat segala macam cara, min jaizin wa ghaira jaiz, dari hal yang diperbolehkan bahkan sampai hal yang tidak diperbolehkan. Halal haram terjang semuanya. Dari mulai apa tuh istilahnya, yang pakai duit, nyogok ya kan, ada istilahnya loh itu. Suap ya, tahu saya kalau itu mah. Nggak ada istilahnya zaman sekarang itu, apa gitu, money politik apa gitu. Politik dinasti bukan. Maksudnya itu kayak pakai uang gitu kan. Iya. Politik yang pakai suap menyuap, sogok menyogok gitu ya. Bayar orang biar milih dia gitu. Nah ini teman-teman sekalian, kenapa yang kayak begituan gak boleh? Karena tuh ya kamu bisa pikirin lah, ibarat orang dagang nih, orang kan kepengen balik modal. Kalau diawali dengan suap menyuap, jangan salahkan siapa-siapa kalau dia naik jadi koruptor. Betul gak? Masuk di akal gak? Karena kan dia kepengen semua uang yang dia telah korbankan bisa mendatangkan hasil. Gitu. Makanya juga saya harapkan teman-teman ini untuk lebih bijak menyikapi dalam hari-hari ini. Jangan yang kamu mau coblos siapa ya, tergantunglah siapa yang ngasih paling banyak. Ini biasanya orang Karang Tengah nih yang begitu nih. Orang Kampung Tengah nih kayaknya nih. Saudaraku sekalian saya muliakan, jangan gitu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Tentu kita takutan aman neraka lah daripada sama kemiskinan. Betul nggak? Nah, jadi nggak usah yang kayak begitu-begituan, nggak usah. Biar kita jadi pemilih yang bijak. Saudaraku sekalian, menurut Ustazah kita milih apa enggak? Milih. Itu adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia. Hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah bagian dari iman. Siapa yang Ustazah mau pilih? Nggak tahu saya sampai sekarang. Tapi saya sarankan teman-teman, nanti pas hari pemilihan, kalau saya nggak salah ingat, tanggal 14 Februari, betul ya? Nah itu saudaraku sekalian, pagi-pagi sebelum pergi ke TPS, saya mau nyebutnya suka takut-takut nih. Takut keliru TPU. TPU apa? Tempat pemakaman umum. Ya bagus juga kan ziarah ya. Nah sebelum kamu pergi ke TPS gitu kan, kamu sholat istikharah dulu 2 rakaat. Ya, sholat istikharah 2 rakaat, habis selesai sholat, kamu doa ya Allah, bimbing saya untuk dapat memilih pemimpin yang membawa kebaikan buat umat Islam di negeri ini. Gitu, minta amin. Entar tuh kamu doa, entar, bukan sekarang. Semoga kita dapat pemimpin yang adil,
Baru amin, ya kan? Semoga kita dapat pemimpin yang sayang pada rakyat, yang punya takwa kepada Allah, hingga takut berbuat kezaliman-kezaliman, yang selalu dapat menebarkan kebaikan dan memudahkan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu. Nanti habis selesai sholat doa kayak gitu. Ya Allah, bimbing saya Allah untuk dapat memilih pemimpin yang Engkau inginkan, yang terbaik buat negeri kami, yang dapat membawa kebaikan buat umat Islam di Indonesia. Ustazah, kenapa doanya nggak buat semua orang di Indonesia gitu? Ya kan kita sebagai umat Islam, dan umat Islam itu kan juga yang mayoritas di negeri ini, boleh dong kalau kita doa kayak begitu. Ya kan gitu ya? Nah tuh insya Allah kita minta bimbingan sama Allah SWT karena kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Begitu saudara sekalian. Karena kalau yang disampaikan Imamul Haddad nih, memang orang-orang tuh dalam rangka ambisi terhadap kekuasaan, ambisi terhadap jabatan tuh sampai nggak peduli lagi dia mau dapetinnya dari cara yang boleh ataupun yang nggak boleh. Dari halal haram tuh udah diterjang semuanya nih, udah nggak lihat, udah gelap mata gitu. Yang penting gimana caranya buat terpilih gitu kan. Nah ini yang berbahaya. Wa yasiru bihima fi syughlin syaghil an tafarrugh li ibadatillahi ta'ala wa dzikri. Sehingga dia akhirnya berada dalam kesibukan yang menyibukkan dia hingga dia meninggalkan ibadahnya kepada Allah dan meninggalkan zikirnya kepada Allah. Karena udah caranya udah nggak beres, caranya udah nggak benar, halal haram diterjang, akhirnya ketika dia menjadi pejabat sekalipun, nah itu dia udah nggak peduli lagi sama sholat, udah nggak peduli lagi sama zikir, udah nggak peduli lagi sama urusan dia antara dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.